Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngabisin waktu berjam-jam plototin grafik, ngebaca laporan keuangan sampai hafal, ngerasa udah yakin banget, tapi ujung-ujungnya malah tetap rugi besar? Bikin frustrasi banget kan? Nah, mari kita patahin satu mitos besar nih. Banyak yang mikir kalau jago analisis teknikal atau hafal mati rasio fundamental itu kunci segalanya di pasar saham. Padahal nyatanya nggak gitu loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang sering banget disepelein, tapi aslinya jauh lebih nentuin, yaitu psikologi trading. Agenda kita hari ini simple tapi padat. Pertama, mindset penentu sukses trading. Kedua, 4 jebakan emosi investor. Ketiga, bias kognitif dan herding. Keempat, bahaya pom-pom saham gorengan. Dan yang terakhir, kunci sukses, kerangka 3M. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mindset penentu sukses trading. Kita mulai dari satu fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Ternyata 70% kesuksesan trading kamu itu murni ditentukan sama mindset dan kestabilan psikologis kamu. Analisis teknikal sama fundamental itu cuma nyumbang 30% sisanya. Kenapa bisa gitu? Gini, percuma aja kamu punya strategi trading paling canggih sedunia, kalau tangan kamu masih gemeteran keringet dingin pas mau mencet tombol beli, atau langsung panik jualan pas harga turun dikit. Pasar modal itu pada dasarnya bukan sekedar tempat pertukaran uang yang logis, tapi lebih kayak panggung teater raksasa yang digerakin sama emosi manusia. Apalagi sejak pandemi kemarin, kita ngeliat gelombang besar banget masuknya investor muda, atau yang sering disebut generasi kolonial. Generasi ini tuh terhubung secara digital dan terbiasa sama hal-hal instan, dari pesan makan sampai nonton film. Masalahnya, mereka masuk ke pasar saham bawa ekspektasi yang sama, pengen cuan besar secara instan. Padahal, pas grafik sahamnya tiba-tiba anjlok tak terkendali, mental mereka belum siap sama sekali. Volatilitas ekstrim di pasar itu nggak bisa diselesain cuma dengan sekali klik, butuh mental baja buat ngadepinnya. Lanjut ke bagian kedua, 4 jebakan emosi investor. Mari kita bedah dua musuh paling klasik di otak kita. Ketakutan dan keserakahan, alias fear and greed. Ketakutan itu kerasa banget secara fisik, bikin jantung deg-degan, dan maksa jari kamu otomatis mencet tombol jual pas harga baru koreksi dikit. Inilah biang keroknya panik selling massal, apalagi pas harga nyentuh batas bawah harian atau ARB. Terus di sisi sebaliknya ada keserakahan. Ini ibarat suara bisikan di kepala yang nyuruh kamu nahan saham sedikit lebih lama lagi. Padahal target untung kamu udah tercapai. Emosi ini membutakan logika, bikin overtrading, dan ujung-ujungnya keuntungan yang udah di depan mata malah menguap gitu aja pas pasar tiba-tiba berbalik arah. Terus ada juga kombinasi maut antara harapan dan penyesalan. Pernah nggak nahan saham yang harganya udah terjun bebas, murni cuma karena kamu berharap suatu saat bakal ada keajaiban dan harganya mantul lagi? Itulah jebakan hope yang bikin duit kamu nyangkut mati di saham yang merugi. Nah, pas akhirnya kamu nyerah dan cut loss dalam jumlah besar, muncul emosi baru, penyesalan. Rasa nyesal inilah yang memicu apa yang kita sebut revenge trading. Kamu jadi bertindak impulsif, pengen balas dendam ke pasar buat ngebalikin modal secepatnya. Padahal, balas dendam ke pasar saham itu ibarat nyiram api pakai bensin. Pada akhirnya kamu cuma bakal ngebakar sisa modal yang ada. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bias kognitif dan herding. Nah, selain emosi mentah tadi, otak kita ini juga sering nge-glitch karena bias kognitif. Tahu nggak sih, secara biologis, manusia itu diprogram buat ngerasain sakitnya rugi 2 kali lipat lebih parah dibanding senangnya pas untung. Ini namanya loss aversion. Fenomena ini ngelahirin jebakan konyol yang disebut disposition effect. Gara-gara efek ini, kita jadi buru-buru banget ngejual saham yang lagi untung cuma biar ngerasa sukses atau lega. Tapi anehnya, kita malah keras kepala nahan saham yang makin lama makin rugi karena otak kita nggak mau ngakuin rasa sakit akibat kekalahan. Bias bahaya lainnya itu anchoring dan confirmation bias. Ibarat jangkar kapal yang berat banget, otak kamu tanpa sadar nyangkut di harga beli pertama kamu. Misalnya kamu beli di harga 1.000, ya otak kamu mikir 1.000 itu nilai aslinya. Gara-gara udah terjangkar ini, otak mulai deh ngelakuin confirmation bias. Kamu cuma nyari-nyari berita bagus atau opini di forum yang ngebenerin keputusan kamu beli saham itu. Parahnya, ego ini bikin kamu buta sepenuhnya sama lampu peringatan dan sentimen negatif yang padahal udah nyala terang banget di depan mata. Dan pastinya, kita nggak bisa ngelewatin soal herding behavior atau kebiasaan ikut-ikutan kerumunan layaknya kawanan domba. Di zaman sosmed gini, ini makin parah gara-gara FOMO, alias takut ketinggalan tren dari para influencer. Pas suatu saham lagi rame diomongin, gampang banget buat kita matiin nalar kritis dan main ngekor aja sama orang banyak. Tapi sayangnya nih ya,
Jalan ngikutin kerumunan tanpa analisis sendiri, itu sering banget berarti kamu lagi jalan lurus masuk ke dalam perangkap. Lanjut ke bagian keempat, dan ini lumayan seru, bahaya pom-pom saham gorengan. Perangkap yang baru aja saya sebutin itu bukan sekedar kiasan loh. Kelemahan psikologis kita emang secara aktif dimanfaatin buat ngejebak kita. Kamu pasti sering dengar istilah pom-pom di saham gorengan kan? Playbooknya itu selalu sama. Fase pertama, ada akumulasi diam-diam dari orang dalam. Terus masuk ke fase kedua, ngebangun hype. Di sini mulai banyak narasi bombastis bertebaran di sosmed. Terjadilah fase ketiga, retail entry. Investor awam yang kena FOMO mulai berbondong-bondong ikutan beli. Dan akhirnya, boom, fase keempat, dump. Pas harga udah terbang tinggi, oknum ini jualan besar-besaran, ngebanting harga, dan ngunci investor retail yang malang menderita kerugian parah, sementara mereka kabur bawa cuan gede. Kalau kita lihat datanya, aturan batas fluktuasi harian di bursa kita itu juga ngasih tekanan psikologis yang beda-beda. Buat saham lapis ketiga di harga 50–200 rupiah, batas fluktuasinya itu gede banget, bisa 35%. Ini arena gladiator banget buat mental kita. Volatilitas setinggi ini memicu spekulasi yang gila-gilaan. Di rentang 200–5.000 rupiah, fluktuasi 25% itu rawan banget digiring sama influencer. Beda cerita sama saham blue chip di atas 5.000, yang batasnya 20%, jauh lebih stabil dan dominan dipegang institusi. Bayangin aja pergerakan 35% sehari itu bisa ngasih euforia meledak-ledak, atau sebaliknya, kepanikan massal total pas saham kamu tiba-tiba kekunci di batas bawah. Maka kita sampai di bagian kelima sekaligus yang paling penting, kunci sukses kerangka 3M. Terus gimana dong cara ngelindungin diri kita dari manipulasi pasar dan pikiran kita sendiri? Ini waktunya kita berhenti main bertahan dan mulai pakai zirah pelindung psikologis yang paling ampuh. Kerangka 3M. Mind, Method, dan Money. Ini bukan teori doang loh. Mind itu buat kontrol emosi dan disiplin kamu. Method, mastiin kamu pakai analisis pasar yang udah teruji, bukan asal tebak. Dan Money adalah sistem manajemen risiko buat ngelindungin modal kamu dengan ketat. Inti dari 3M ini adalah menyingkirkan emosi yang ngerusak dari tiap transaksi dan ngasih kamu sistem yang sepenuhnya berbasis aturan. Prakteknya gimana? Gampang, tapi butuh disiplin. Pertama, batasin risiko maksimal cuma 1–2% aja dari total modal kamu per transaksi. Kedua, pastiin rasio risk to reward kamu minimal 1:2. Artinya, kalau kamu siap rugi 1 porsi, potensinya harus dapat untung 2 porsi. Dan ini yang paling revolusioner. Manfaatin fitur automatic orders di aplikasi kamu buat cut loss. Anggap aja fitur ini kayak satpam galak yang nggak punya perasaan. Dia bakal otomatis motong kerugian kamu sebelum kamu sempat bimbang, menyangkal, atau ketakutan pas harganya berbalik arah. Coba deh perhatiin bedanya mindset trader pemula sama profesional. Pemula tuh seringnya baperan. Kalau rugi, mereka ngarep ada keajaiban harga mantul, ngaitin untung rugi sama harga diri, dan akhirnya malah revenge trading. Kebalikannya, trader profesional itu memperlakukan trading murni layaknya jalanin bisnis. Mereka ngandelin probabilitas. Buat mereka, cut loss itu nggak menghancurkan harga diri, karena itu cuma sekedar biaya operasional bisnis standar, persis kayak bayar tagihan listrik atau sewa tempat. Mereka bikin rencana yang matang dan nurutin rencana itu tanpa ragu sedikit pun. Nah, senjata rahasia buat bisa naik level jadi pro itu ternyata simple banget. Jurnal trading. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma buat nyatet tanggal, nama saham, atau harga beli jual ya. Itu mah biasa. Yang paling krusial adalah mencatat alasan spesifik kenapa kamu beli, dan yang terpenting, nyatet persis emosi apa yang kamu rasain saat itu. Nulis kalimat kayak, saya ngerasa serakah banget pas nambah muatan, atau saya gemeteran pas mencet tombol jual, itu datanya sama berharganya kayak ngelihat pergerakan harga sahamnya sendiri. Ngelacak emosi ini adalah jalan ninja paling cepat buat benerin kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Jadi sebelum kamu buka lagi aplikasi investasi kamu besok pagi buat mulai trading, coba deh nanya ke diri sendiri, jujur aja dari hati ke hati. Keputusan transaksi kamu besok itu benar-benar murni didorong sama data yang dingin dan perhitungan yang matang, atau diam-diam semuanya cuma dikendaliin sama ego, ketakutan, dan keserakahan kamu sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Semoga kamu selalu bisa menjaga pikiran tetap jernih dan sukses terus buat portofolionya.